فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sekarang kita baca ya ikhwan keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari ayat yang pertama dan yang kedua dari surat Al-An'am. Apa artinya Al-An'am? Kira-kira Al-An'am artinya apa, Azri? Al-An'am artinya apa, Lutfi? Al-An'am apa artinya? Nah, gimana mau dipelajari tafsirnya? Nama suratnya aja nggak tahu nanti artinya. Apa artinya di masalah Al-An'am? Loh. Abdullah. Artinya apa artinya? Pahami dulu pertanyaannya. Artinya Al-An'am itu apa? Artinya. Sebelum kita bahas panjang lebar artinya surat Al-An'am. Apa Abdurrahman? Wah, gimana? Apa rakyat artinya? Binatang ternak apa saja? Sapi, kambing, unta. Udah habis. Al-ibil wal baqar wal ghanam. Nah, artinya dulu. Gimana mau dibahas isinya? Suratnya aja nggak tahu namanya surat apa. Al-An'am artinya itu binatang ternak. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah unta. Dicatat itu dirga. Binatang ternak artinya Al-An'am artinya binatang ternak. Gitu latihan langsung tangannya itu otomatis gitu. Begitu ada faedah yang baru yang sebelumnya belum tahu dicatat langsung. Dan yang dimaksud di sini bukan semua binatang, tapi cuman al-ibil yaitu unta, wal baqar sapi dan juga al-ghanam yaitu kambing. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, telah menyebutkan ayat pertama dan ayat yang kedua. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah. Tsumma antum tamtarun. Tamtarun maknanya tasyukkun. Kemudian kalian ragu. Qala hadza ikhbarun an hamdihi wa sana alaihi. Ini adalah pemberitahuan tentang pujian terhadap dirinya. Allah mengabarkan bahwasanya dia memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang mengucapkan Allah. Dia ingin memuji dirinya sendiri dan Allah berhak. Yang nggak berhak itu kita memuji diri kita sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala sangat pantas dan sangat layak untuk memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Allah mengabarkan tentang pujian terhadap dirinya. Bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'util azamah, dan sifat-sifat keagungan, wal jalal, dan kemuliaan. Umuman, secara umum. Makanya halnya kemarin itu untuk umum. Nah, segala pujian, alhamdulillah, bil istighraq. Wa ala hadzal madhkurat khususan. Dan Allah memuji dirinya untuk
apa yang disebutkan dalam ayat secara khusus. Sehingga yang disebutkan di dalam ayat berupa alasan ujian untuk Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian perkara saja, sebagian kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala pantas dan berhak mendapatkan pujian dari segala sisi. Sehingga Allah pantas mendapatkan pujian secara umum maupun secara khusus terkait dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Apa yang disebutkan dalam ayat sebabnya? Allah pantas dipuji kenapa? Khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, wa ja'alaz zulumat wan nur. Ini maknanya wa ala hadhil mazkurat khususan. Dan atas apa yang disebutkan secara khusus. Allah pantas dipuji karena Dia menciptakan langit dan bumi. Allah pantas dipuji karena Dia menciptakan kegelapan dan cahaya. Fahamida nafsahu. Maka Allah pun memuji dirinya sendiri ala khalqihi as-samawati wal ard, atas penciptaannya terhadap langit dan bumi. Dia memuji dirinya sendiri karena Dia menciptakan langit dan bumi. Adalati, kalau Allah memuji dirinya sendiri, maka kita sebagai hamba tentunya lebih harus lagi untuk memujinya. Iya kan? Karena yang paling besar mendapatkan manfaat dari penciptaan itu adalah kita. Allah bukan menciptakan itu untuk manfaat Allah Subhanahu wa taala. Enggak, Allah enggak butuh. Sehingga kalau Allah memuji dirinya sendiri karena Dia menciptakan langit dan bumi, maka manusia lebih wajib lagi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dia menciptakan langit dan bumi. Allah mau ngajari kita. Kalau aku saja yang enggak butuh langit dan bumi, memuji diriku karena menciptakan langit dan bumi, kalau kalian jasa kalian apa? Paham ya, kawan? Ini Allah kayak nyindir kita. Allah yang nggak butuh langit dan bumi saja memuji dirinya karena menciptakan langit dan bumi. Lah kalian apa? Untuk kalian padahal langit dan bumi itu aku ciptakan. Aku nggak butuh apa-apa, kata Allah. Adalah ala kamal kudratihi, yang menunjukkan atas kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ati ilmihi wa rahmatihi, dan menunjukkan luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq itu dalun alal ilm. Ini rumus sudah ya. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama. Kalau Dia bisa mencipta, menunjukkan Dia punya ilmu. Ini sudah rumus, ini namanya dalalah iltizam. Nanti kita pelajari insyaallah dalam Al-Qawaidul Muslah. Ada dalalah mutabaqah, ada dalalah tadammun, ada dalalah iltizam. Ini dalalah iltizam. Kalau ada ciptaan, ada hasil karya sesuatu, pasti menunjukkan di situ ada ilmu itu. Kalau nggak ada ilmu, nggak mungkin bisa jadi. Adanya masjid ini menunjukkan adanya apa ini? Ilmu. Penetapan sifat ilmu. Nggak mungkin kalau nggak ada ilmu bisa jadi. Begitu pula dijadikan dalil penciptaan langit dan bumi atas ilmunya siapa? Allah. Apalagi dengan begini luar biasanya bumi dan langit itu. Nggak mungkin menciptakannya tanpa ilmu. Nah. Dan juga menunjukkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling besar mendapatkan manfaatnya itu kita, manusia. Sehingga Allah menciptakan langit dan bumi itu menunjukkan rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai tempat tinggal kita, sebagai atap yang menaungi kita. Wa umum hikmatihi, dan keumuman hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan untuk seluruhnya. Binatang pun mengambil manfaat dari apa ini? Penciptaan langit dan bumi. Menunjukkan hikmah dari penciptaan Allah itu sangat luas, sangat umum. Mencakup siapa saja, bukan hanya yang mukmin saja. Bahkan yang kafir juga dapat, bahkan binatangnya pun juga dapat, tanamannya pun juga bisa menikmati semuanya. Ini menunjukkan luasnya hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wanfiradihi bil khalqi wat tadbir, dan itu juga menunjukkan bersendiriannya Allah dalam penciptaan dan pengaturan. Kalau kita lihat bumi dan langit yang seperti ini, mustahil ada zat yang lain yang bisa menciptakan dan mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat penciptaan langit dan bumi ini menunjukkan hanya Allah bersendirian yang mencipta dan mengaturnya. Ini luar biasa ya. Wa ala ja'lihi dzulumati wan nur. Allah juga memuji dirinya atas penciptaan kegelapan dan cahaya.
Wa dzalika syamilun lil hissi min dzalik, dan kegelapan dan cahaya yang dimaksud di sini dalam ayat ini mencakup yang hissi darinya. Yang hissi, yang kasat mata, yang terlihat. Kegelapan dan cahaya yang terlihat oleh mata. Kalail wan nahar. Seperti malam dan juga siang. Dur, azam. Bangun, matanya jangan merem gitu. Nengoknya cepet tuh ya. Kan kalian pikir nengoknya itu enggak? Kita ngaji, kita belajar, kita capek ngomong apa, nengok kalian matanya kayak gitu tuh gimana coba? Nah, menikmati tidurnya. Sama kalau ngantuk kita juga sama. Kalian nggak punya anak bayi. Kita rata-rata sini punya anak bayi yang berumah tangga di sini. Begadang apa itu masih wajar. Kalian apa? Nggak ada yang mengharuskan kalian untuk ini, untuk kurang tidurnya. Nah, kalau bapak itu wajar, kadang kerja pun juga sampai malam, kadang ada anak bayi yang nangis, ada yang sakit di rumah nggak bisa tidur. Nah, kok kalian nggak ada alasan ya, Pak? Nah, dan cahaya dan kegelapan di sini mencakup yang apa ini? Yang hissi, yang kasat mata. Dicatat di situ kegelapan dan cahaya yang hissi, yang kasat mata, yang bisa terlihat seperti malam dan siang. Seperti malam dan siang ini kan bisa terlihat oleh mata. Pas malam terlihat gelap, pas siang terlihat cahaya. Ini namanya zulumat wan nur yang hissi, yang kasat mata. Contohnya apa? Malam dan siang. Dia yang menciptakan. Mencakup kegelapan dan cahaya yang hissi seperti malam dan siang. Ini juga Allah yang menciptakan. Wasyams wal qamar, dan juga mencakup matahari dan juga bulan. Matahari di cahaya, qamar di dalam kegelapan. Wal ma'nawi, karena bulan nggak punya cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Nah, dia bukan sumber cahaya, dia hanya cahayanya numpang dari matahari. Wal ma'nawi, dan juga mencakup yang maknawi. Cahaya dan kegelapan yang maknawi, yang tidak kasat mata. Kadzulumatil jahli, seperti kegelapan apa? Kebodohan. Ini semalam sudah kita isyaratkan. Seperti kegelapan kebodohan. Gelap itu, gelap. Nah, tapi kan nggak terlihat oleh mata. Siapa yang menciptakannya? Allah juga. Yang menjadikan adanya hamba-hamba Allah yang bodoh, yang tidak berilmu, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan zulumatul jahl itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasyak, dan kegelapan keraguan. Wasyirk wal maksiyah, dan kesyirikan dan kemaksiatan. Itu semuanya contoh-contoh kegelapan yang maknawi. Sehingga kalau ditanya, sebutkan contoh-contoh kegelapan yang maknawi. Contohnya apa saja? Kebodohan, kemaksiatan, kemudian keraguan, kemudian kesyirikan. Wal ghaflah, dan juga kelalaian, nggak nyadar artinya ghaflah, ada mulintibah, nggak sadar. Nah, wa nurul ilmi, sekarang cahaya yang maknawi, dan juga cahaya ilmu. Ini cahaya yang maknawi, nggak terlihat. Cahaya ilmu, wal iman, dan keimanan, wal yakin, dan keyakinan, wa ta'ah, dan cahaya ketaatan. Ini 4 contoh cahaya yang maknawi. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya taat, dan cahaya keyakinan. Nah, wa hadza kulluhu, sehingga ini ya kawan, makna wa ja'ala dzulumati wan nur, dan dia yang menjadikan kegelapan dan cahaya, mencakup kegelapan dan cahaya yang hissi, yang kasat mata, dan juga mencakup kegelapan dan cahaya yang maknawi. Semuanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pantas untuk dipuji karena menciptakan itu semuanya. Nah, wa hadza kulluhu yadullu dalalatan qati'atan annahu ta'ala huwal mustahiqu lil ibadah wa ikhlasid dini lahu.
Ini semua, pencipta langit dan bumi, penciptaan kegelapan dan cahaya, ini semua menunjukkan dengan penunjukan yang pasti bahwasanya dia adalah zat yang berhak mendapatkan ibadah dan untuk diikhlaskan agama kepadanya. Ini namanya berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Penciptaan langit dan bumi, kegelapan dan cahaya ini perkara rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dalil untuk menetapkan perkara apa? Uluhiyah, kepantasan Allah untuk diibadahi. Nah, wa ma'ahada ad-dalil wa wuduhil burhan, dan bersamaan dengan adanya dalil ini dan terangnya bukti-bukti, burhan kemarin apa artinya? Arti aslinya apa burhan ini? Cahaya. Cahaya matahari, lapisan cahaya dari matahari yang paling luar. Aslinya burhan. Kemudian dipakai untuk hujjah dan bukti-bukti yang terang, benderang. Dan karena jelasnya bukti-buktinya, summalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kok bisa-bisanya setelah bukti yang nyata dan terang kayak gini, kok masih ada orang-orang kafir itu yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ayya'diluna bihi siwahu. Itu maf'ul bihnya dihapus, enggak terlihat. Yaitu mereka menyamakan siwahu selain Allah bihi dengan Allah. Itu maknanya. Itu maknanya ya'dilun, menyamakan. Nah, bi rabbihim, kepada Robnya. Apa yang mereka samakan? Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk. Nah, kemudian mereka menyamakan Rob mereka yaitu dengan selain Allah Subhanahu wa taala, yusawwunahum bihi fil ibadati wat ta'zim. Mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah dan pengagungan. Sehingga makna ya'dilun apa? Yusawwun. Apa makna ya'dilun? Yusawwun. Apa artinya yusawwun? Menyamakan. Bi rabbihim. Kenapa didahulukan bi rabbihimnya? Ini untuk biar sama ujung-ujungnya. Untuk menyamakan ujung-ujung ayatnya supaya ujungnya nanti sama-sama nun. Paham ya? Aslinya itu urutannya ya'diluna bi rabbihim. Ya kan, susunan aslinya kan seperti itu. Ya'diluna bi rabbihim, mereka menyamakan Rabb mereka. Tapi supaya sama ujung-ujungnya diduluankan bi rabbihimnya supaya nanti akhir ayatnya itu huruf apa? Nun. Nah, kan yang kedua kan juga sama. Tamtarun. Ya kan? Jadi kan sama kan? Ya'dilun. Kemudian apa? Tamtarun. Makanya di atas didahulukan apanya? Bi rabbihimnya supaya ujungnya sama-sama un. Nah, itu alasannya. Litawafuki al-ay, supaya sama ujung ayat-ayatnya. Ayyusawwuna bihi fil ibadati wa ta'zim ma'annahum lam yusawullaha fi syai'in minal kamal. Padahal mereka tidak pernah menyamakan Allah sesuatu dalam satu pun dari sisi kesempurnaan. Dalam hal rububiyah maksudnya. Dalam hal rububiyah mereka sama sekali tidak menyamakan Allah dengan siapa ini? Selain Allah. Lantas kenapa ketika dalam ibadah kok disamakan? Tuntutannya dari mana? Nah, dalam masalah rububiyah bisanya kalian tidak menyamakan Allah dengan selain Allah. Kalian akui yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah. Kalian akui yang menciptakan kegelapan dan cahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kok bisa-bisanya ini ingkar? Pengingkaran dan keheranan dari Allah Subhanahu kok bisa-bisanya setelah kalian begitu jelas buktinya kok masih menyamakan. Padahal kalian tidak menyamakan Allah dalam hal apa ini? Al-kamal, kesempurnaannya. Kalian yakin Allah yang paling sempurna. Sifat-sifatnya, perbuatannya, kok bisa-bisanya dalam beribadah kok menyamakan. Nah. Wahum fuqara ajizun. Padahal mereka itu adalah hamba-hamba yang fakir, yang tidak mampu melakukan apa-apa, ajiz. Yang kemarin, al-ajiz maknanya adamul qudrah, tidak adanya kemampuan. Nakisun min kulli wajhin, mereka itu serba kurang dari segala sisi. Kok bisa disamakan makhluk yang fuqara, yang ajizun, yang nakisun, serba kurang, serba fuqara, serba ajiz, kok disamakan dengan Rabb yang serba apa ini? Sempurna dari segala sisi. Nah, ini makna ayat yang pertama, penetapan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan rububiyahnya
Allah SWT. Dicontohkan rububiyahnya adalah penciptaan langit dan bumi dan penciptaan kegelapan dan cahaya. Masuk ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin, dan dialah yang menciptakan kalian dari tin. Tin kemarin al-turab al-salid bil ma'. Tin itu adalah tanah yang bercampur dengan air. Dan dialah yang menciptakan kalian, maksudnya adalah asal kalian, bukan kalian semuanya diciptakan dari tin. Yang diciptakan dari tin hanya asalnya kita, yaitu Adam alaihi salam. Huwallazi khalaqakum min tin wa dzalika bi khalqi madatikum wa abikum. Adam alaihi salam, yaitu dengan menciptakan asal kalian dan ayah kalian semua, yaitu Adam alaihi salam. Tsumma qada ajala, kemudian dia menentukan ajal. Ai daraba limuddati iqamatikum fi hadhihi dar, dia menentukan, memutuskan, daraba memutuskan. Dia memutuskan waktu tinggalnya kalian di negeri ini. Negeri apa? Negeri Mekah. Negeri mana? Di dunia. Nah, darud dunia. Fi hadhihi dar ajalan, dia tentukan ajalnya, batas waktunya. Tatamatta'una bihi, kalian bersenang-senang dengannya. Wa tamtahinuna wa tumtahanuna, dan kalian juga diuji. Tidak cuma bersenang-senang di dunia, tapi juga untuk diuji. Tumtahan wa tubelawun bima yursalu ilaihim bihi rusulah, dan kalian diuji dengan apa yang Allah utus kepada mereka dari rasul-rasulnya. Sebagai ujian, mau taat atau mendustakan para rasul, dikasih ujiannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua itu Allah berikan, kesenangan, kesedihan, dan ujian Allah berikan untuk menguji kalian. Siapa dari kalian yang paling bagus amalannya selama hidup di dunia. Wa yu'ammirakum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan Allah kasih kalian umur. Yu'ammir itu memberikan umur. Allah kasih kalian umur, sesuatu yang membuat kalian, sesuatu yang harusnya orang yang mau mengingat bisa mengingat. Untuk bisa sadar, Allah kasih kita umur untuk kita sadar. Wa ajalun musamman indah, dan juga Allah ciptakan ajal musamman indah, ada ajal lain yang sudah ditentukan di sisi Allah. Wa hiya darul akhirah. Ini darul akhirah, ini berakhirnya dunia. Ajal untuk apa ini? Dunia. Yang tadi ajal untuk orang per orang. Yang ini ajal untuk apa? Akhirat. Wa hiya allati al-akhirah allati yantaqilul ibadu ilaiha min hadhihi dar, yaitu negeri yang para hamba pindah darinya, dari negeri ini, dari dunia pindah nanti ke akhirat. Fa yujazihim bi'amalihim min khairin wa syarr, untuk kemudian nanti di sana Allah balas kita dengan amalan kita, baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Summa ma'hadzal bayani tam wa qat'il hujjah. Kemudian bersama dengan penjelasan yang sempurna ini dan tegaknya hujjah ini, dan hujjah yang telah mematahkan ini, antum tamtarun, kalian masih ragu dengan adanya hari apa ini? Kebangkitan. Kalian masih ragu bisa dibangkitkan lagi setelah kalian apa? Mati. Padahal kalian di awal tidak ragu bahwasanya asal kalian diciptakan dari tanah. Nah, kenapa ketika dikatakan bangkit lagi dari tanah kok malah apa? Ragu. Ini cara berdalilnya mirip ya, Evan, dengan yang pertama. Ketika mereka tidak ragu, tidak menyamakan Allah dalam rububiyah, kenapa mereka di akhir menyamakan apa? Allah dalam hal apa? Uluhiyah. Sekarang juga sama. Di awal mereka tidak ragu asal penciptaan mereka dari tanah. Tapi kenapa ketika mereka sudah jadi tanah, mereka ragu untuk mereka dibangkitkan? Cara berdalilnya berhujahnya sama ya. Nah, berdalil dengan yang pertama untuk menetapkan yang terakhir, yang kedua. Nah, antum tamtarun aitasyukuna, kalian ragu fi wa'dillahi wa wa'idihi, kalian ragu tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa wuqu'il jaza yaumal qiyamah, dan terjadinya pembalasan pada hari kiamat. Kalian ragukan itu semuanya. Padahal awalnya kalian tidak pernah ragu bahwasanya kalian asalnya diciptakan dari tanah. Kenapa hanya untuk dibangkitkan setelah jadi tanah pun kalian apa? Kok ragu? Nah, wa dzakarallahu wa dzikrullahi dzulumati bil jam'i,
Dan penyebutan Allah Subhanahu wa taala zulumat dengan lafaz jamak, zulumat jamak. Jamak apa? Jamak apa namanya? Muannas salim. Nah, likathrati mawadiha, karena banyaknya kandungannya. Kandungan-kandungan kejelekan itu, kegelapan itu banyak bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk menuju kegelapan itu banyak. Wa tanawwuh turuqiha, dan beragamnya jalannya. Makanya diapakan? Dijamakkan. Karena banyaknya jalan-jalan menuju apa ini? Kegelapan. Gampang kalau mau menuju kegelapan. Silakan tinggal pilih jalannya berserak. Tinggal pilih yang mana mau kegelapannya. Wa wahadan nur likaunihi sirat al-musilah ilallah wahidatan la ta'adduda fiha. Adapun nur ditunggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur enggak bentuk apa? Jamak, enggak anwar. Ini kan lain bentuknya. Ketika kegelapan dibentukkan jamak, plural. Ketika di cahaya Allah sebutkan dengan bentuk apa? Tunggal. Nah, dikarenakan jalan yang menyampaikan kepada Allah cuman berapa? Satu. La ta'adduda fiha, tidak berbilang. Nah, wahiyya sirat al-mutadamminah lil ilmi bil haq, yaitu jalan yang mengandung ilmu dengan tentang kebenaran, wal amal bihi, dan mengamalkan. Cuman satu ini saja, jalan untuk menuju cahaya dengan cara apa? Ilmu dan apa? Amal. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang lain juga sama. Nah, ketika jalan kejelekan banyak, jalan kebaikan cuma berapa? Satu. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'us subul, jamak. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan, jalan kecil yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan membuat kalian tercerai-berai dari jalanku. Sabilih mufrad, tunggal. Jalannya siapa? Allah. Jalan selain Allah apa tadi? Subul, banyak. Jalannya Allah? Sabil, berapa? Satu. Nah, selesai ya. Ini keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Adapun faedah yang bisa kita ambil ya, dari dua ayat ini, kita pilihkan beberapa faedah. Di antaranya adalah itsbatu tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Isbat tauhidil uluhiyah bi tauhidi ar-rububiyah. Menetapkan tauhid uluhiyah melalui tauhid rububiyah. Menetapkan tauhid uluhiyah melalui tauhid rububiyah. Yang tadi dalam ayat yang pertama. Khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Pada yang berikutnya, kathratuz zulumat hisiyatan kanat atau ma'nawiyah. Banyaknya kegelapan-kegelapan, baik yang hissi maupun yang ma'nawi. Kathratuz zulumat, banyaknya kegelapan-kegelapan. Sawa'un kanat hissiyah atau ma'nawiyah. Baik kegelapan yang hissi, yang kasat mata. Yang kasat mata contohnya apa tadi? Malam, kemudian bulan, nah, ataupun yang ma'nawiyah, kebodohan, syirikan, kemaksiatan, keraguan. Ya rahmatullah. Faedah yang berikutnya, man kutiba alaihi dhalal la sabila ila hidayatihi. Man kutiba alaihi dhalal la sabila ila hidayatihi. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk sesat, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah untuk sesat, maka tidak ada cara dan tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Kemudian orang-orang kafir itu menyamakan Rabbnya. Padahal bukti yang disodorkan oleh Allah sudah sangat apa? Jelas. Tapi karena memang ditakdirkan oleh Allah untuk sesat, akhirnya kenapa? Tidak bermanfaat tanda dan bukti yang begitu jelas. Nah, waliyadzubillah. Faedah yang berikutnya, azim qudratillahi ta'ala haitsu khalaqa Adam min tin. Besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, besarnya dan agungnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari sisi menciptakan Adam hanya dari apa ini? Tanah. Tanah bisa jadi manusia seperti kita ini. Ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya, likulli insan ajalum musamma. Untuk setiap orang ada ajal yang telah ditentukan. Untuk setiap manusia ada ajal yang telah ditentukan. Sehingga manusia tidak akan kekal di atas muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Tsumma qada ajala. Faedah yang berikutnya, yang mengetahui terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang telah ditentukan. Menunjukkan waktu terjadinya kiamat sudah ada belum? Sudah. Wa ajalum musamma. Tapi musammanya di mana? Indahu. Hanya di sisi siapa? Allah. Menunjukkan bahwasanya terjadinya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan. Kapannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang mengetahuinya cuman Allah SWT. Bukan belum ditentukan, bukan nanti Allah mikir dulu kapan cocoknya, bukan. Sudah ditentukan. Wa ajalun musamma. Tapi musamanya di mana? Indahu, di sisi Allah SWT. Sehingga semua yang mengaku dan meramal terjadinya hari kiamat itu adalah para pendusta. Kan banyak dulu prediksi-prediksi akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Semuanya adalah pastikan para pendusta. Tidak perlu ditunggu lagi waktu yang dia janjikan. Pastikan langsung dari awal dia adalah ini pendusta. Nah, faedah yang berikutnya, wujubul iman bil qada wal qadar. Wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Summa qada ajala wa ajalum musamman indah. Wajibnya beriman dengan qada dan qadar. Sudah ditentukan, baik ajalnya individu, orang per orang, atau ajalnya dunia. Ini kan sudah ditentukan, berarti beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan adanya takdir. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.